Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Star dimanapun Anda berada. Ini kelas perdana di Star Marketing Academy. Bagi Bapak Ibu yang baru bergabung, ini materi perdana yang Bapak Ibu bisa nikmati, yaitu tentang seputar branding, marketing, and selling. Sebelum saya lanjutkan, ini profil saya. Bagi yang belum kenal, salam kenal. Bagi yang sudah kenal, semoga tidak bosan. Saya seorang motivator nasional, saya seorang trainer outbound. Kebetulan saya saat ini menjabat sebagai Ketua Himpunan Provider Outbound Indonesia. 2 periode berturut-turut saya memimpin lembaga ini. Oke, sahabat sekalian. Saya seorang bisnis coach dan bisnis konsultan, sekaligus saya seorang entrepreneur. Baik, sebagaimana yang saya sampaikan di awal, materi kita saat ini adalah tentang branding, marketing, and selling. Di luar sana, banyak orang yang masih bingung membedakan antara branding, marketing, and selling. Kali ini saya akan coba perjelas, karena ini penting untuk menjadikan kita semakin melek tentang perbedaan branding, marketing, dan selling untuk kemudian bagaimana menerapkannya di bisnis kita masing-masing. Sahabat sekalian, menurut definisi branding adalah upaya untuk mengkomunikasikan value kepada pelanggan, kemudian menanamkannya di mindset pelanggan sehingga pelanggan menjadi trust dan loyal pada brand kita. Jadi konten dari branding adalah value. Tujuan value tertanam di alam bawah sadar customer supaya customer punya kesan positif sehingga mereka loyal pada merek kita, pada brand kita. Urut-urutan branding seperti ini kawan-kawan sekalian. Yang pertama, buatlah produk. Kemudian yang kedua, buatlah merek atau nama dari produk. Yang ketiga, buatlah logo dari produk Anda. Ketika produk Anda, merek Anda, logo Anda memiliki pelanggan, maka saat itulah berarti produk Anda, merek Anda, logo Anda sudah menjadi brand. Jadi brand bukan sekedar merek, brand bukan sekedar logo. Brand adalah kombinasi. Oke, contoh, produk Anda ayam goreng tepung, mereknya Kentucky, logonya KFC. Ketika sudah memiliki pelanggan, maka jadilah brand. Istilah kerennya terbranding. Ada produk namanya Gudeg Jogja. Mereknya Yuk Jum. Yang ngasih merek adalah konsumennya, Yuk Jum. Mereka nggak punya logo, tapi memiliki pelanggan. Jadi brand. Ya, jadi brand. Tentunya akan lebih powerful kalau kemudian ada logonya. Kalau nggak ada visualisasinya, nggak ada yang mewakilinya. Gitu ya. Jadi bisa jadi brand, tapi nggak sekuat yang di awal, yang ada logonya KFC, yang ada mereknya Kentucky. Ya kan? Kentucky Fried Chicken. Oke? Nah, Yuk Jum ini punya merek Yuk Jum, tapi nggak ada logonya. Mereknya pun yang ngasih konsumennya. Nah, tinggal Yuk Jum belajar pesen logo, maka jadilah brand. Kemudian nasi goreng di Malang, di dekat rumah sakit Saiful Anwar, itu ada nasi goreng. Mereknya nggak punya. Orang-orang bilang seringkali nasi goreng pojok. Tapi mereka nggak punya merek. Di kemasannya nggak ada merek. Ya, di spanduknya juga nggak ada merek. Dan mereka nggak punya logo. Tapi mereka memiliki pelanggan. Jadi brand agak sulit. Ya kan? Jadi brand, nah itu meliputi ketiga-tiganya. Produk, merek, dan logo. Ketika terus-menerus ditanamkan di alam bawah sadar konsumen, sehingga konsumen itu menjadi pelanggan dari produk tersebut, dari merek dan logo tersebut, maka jadilah brand.
Ya, jadilah brand dari produk itu. Dikenallah istilah namanya branding. Setelah dikenal oleh konsumen, dibeli oleh banyak konsumen, maka produk tersebut, merek tersebut, logo tersebut terbranding, memiliki branding. Nah, sahabat sekalian, itu sekilas tentang branding. Kemudian kita masuk dulu ke marketing. Apa itu marketing? Upaya marketing adalah upaya untuk membesar market share, untuk memperluas jaringan customer. Sehingga diharapkan terjadilah potensi pendapatan yang jauh lebih besar. Istilah kerennya kalau marketing adalah memperbesar lead factor. Memperbesar orang yang tahu tentang produk kita. Memperbesar segmen, memperbesar target market. Kalau kita lihat grafiknya seperti ini, teman-teman. Kegiatan marketing itu erat kaitannya dengan market share. Kita lihat market potensial. Misalnya, market potensial bisnis Akiko adalah semua wanita. Dipersempit lagi, ya, dikategorikan lagi semua wanita yang hamil atau semua wanita yang menikah, sudah menikah. Kategorikan lagi semua wanita yang menikah dan sedang hamil. Ya kan? Itu market potensialnya. Kalau bicaranya geografi, semua wanita yang sudah menikah, yang sudah hamil di kota Malang misalnya. Dipersempit lagi, Malang kota misalnya. Nah, seperti itu namanya market potensial. Nah, market potensial itu berarti mereka-mereka yang menjadi potensi market kita. Sementara market size adalah market yang bisa kita jangkau. Market yang bisa kita jangkau. Market yang punya kemungkinan untuk membeli produk kita. Market size. Oke? Nah, di market size itu ada kompetitor, ada kita. Di market yang bisa kita jangkau. Market yang bisa membeli produk kita, menggunakan produk kita, saat itu namanya market size. Kalau market potensial adalah calon pembeli produk kita. Ya tadi Akiko tadi. Ya kan? Akiko tadi market potensialnya wanita, ibu-ibu yang wanita yang sudah menikah. Ya kan? Nah, itu market potensial. Atau ibu-ibu hamil tapi di luar jangkauan market kita, market size kita. Nah, itu menjadi market potensial. Nah, kalau market size adalah market yang menjadi jangkauan kita, terjangkau oleh kita. Tapi itu pun dibagi, ada miliknya kompetitor, ada milik kita. Sama-sama bisa kita jangkau, tapi yang satu dijangkau oleh kompetitor, yang satu dijangkau oleh kita. Nah, kegiatan marketing adalah memperlebar market share kita, supaya your market ini lebih besar. Nah, ini kegiatan marketing ada di situ. Bisa dipahami ya, bagus sekali ya. Ya, contoh misalnya kita memilih rumah sakit misalnya. Nah, market kita rumah sakit di Dinoyo Malang misalnya, mayoritas sekitar Dinoyo Malang misalnya. Kemudian rumah sakit di Syaiful Anwar misalnya, mayoritas segmen marketnya, target marketnya seputar rumah sakit Syaiful Anwar. Jaraknya cukup jauh. Ya, nah bagaimana kemudian PR dari marketing? Tim marketing adalah market kita melebar, bukan hanya seputar Dinoyo. Misalnya sampai ke beberapa titik di luar Malang kota atau bahkan mungkin di luar Malang. Nah ini PR dari marketing, memperluas market share. Begitu teman-teman sekalian. Bukan mengecilkan market kompetitor, tapi membesarkan market kita. Membesarkan market share kita. Pak otomatis dong kalau membesarkan market share kita, kompetitor market share-nya mengecil. Biasanya begitu tapi tidak selalu. Kenapa? Karena market size-nya bisa membesar. Market potensial bisa bergerak ke market size. Begitu, sahabat sekalian. Baik, kita lanjutkan. Bagaimana kemudian dengan selling?
Selling adalah upaya meningkatkan omset secara langsung dengan penawaran terbatas, diskon khusus, program bonus, dan lain-lain, sehingga customer langsung call to action. Konsumen merasa terpanggil untuk segera action. Ya, itu selling. Kalau diurutkan, 3 hal tadi, branding adalah know, orang tahu. Marketing itu interest, orang mulai tertarik. Nah, try and buy itu kegiatannya selling. Try and buy again kerjaannya customer service. Itu semua diharapkan menghasilkan loyalitas dan cinta. Saat itulah branding terbangun. Teman-teman sekalian, kalau hanya mengandalkan try and buy, maka tentunya capek karena tiap hari kita harus melakukan kegiatan-kegiatan selling. Kalau hanya menghasilkan interest saja, lemah di closing. Orang hanya tertarik tapi enggak beli-beli. Kalau hanya mengandalkan branding saja, orang sekedar tahu tapi tidak tergerak untuk beli. Kalau tergerak untuk beli, tidak segera beli. Kalau sudah segera beli, enggak beli lagi. Maka dalam perusahaan, ini adalah rangkaian. Bagaimana ada tim branding yang menjadikan orang tahu kita ada di mana-mana. Kemudian selain tahu, mereka juga tertarik untuk membeli produk kita. Nah, nanti tim sellingnya menjadikan yang tertarik segera transaksi dengan penawaran-penawaran terbatas, bonus-bonus, dan sebagainya. Sementara kewajiban tim service adalah memberikan pelayanan yang terbaik. Sehingga konsumen beli lagi, dan beli lagi. Nah, itu semua akan menghasilkan loyalitas dan cinta. Saat itulah, maka brand Anda sudah masuk di alam bawah sadar konsumen. Sahabat sekalian, kalau kita lihat KPI-nya, branding itu targetnya memang trust, reputasi, loyalitas. Ya kan? Brand bukan hanya sekedar merek atau logo, tapi ada makna di sana. Maka kegiatan branding adalah kegiatan menaikkan value, naikkan trust, naikkan loyalitas. Ya, nah value itu ada dari fisik, ada emosional, ada spiritual. Nah, branding bermain di emosional, spiritual. Value-value yang tak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Ya, makanya kemudian brand-brand yang sudah terbranding, brand-brand yang sudah punya nama besar, yang brandingnya sudah kuat banget, itu orang membeli bukan karena bendanya, bukan karena jasanya, tapi karena value-nya. Contoh kita naik Garuda, sama-sama pesawatnya, tapi lebih terasa, wow, keren, eksklusif kalau naik Garuda. Nah itu berarti kita sudah termakan dengan branding. Ya kan? Minum kopi di warung kopi di pinggir jalan sama di Starbucks, beda lagi. Kopinya mungkin mirip-mirip rasanya. Tapi karena brandnya kuat, customer lebih trust dan lebih loyal. Nah, itulah faktor emosional dan spiritual. Ada juga sih branding yang dibangun dari sisi fisik, desainnya keren, misalnya tampilannya keren, ya kan? Nah, itu video yang keren, nah itu bisa naikkan value. Baik, kemudian marketing, KPI-nya, Key Performance Indicator. Indikator pengukurnya adalah menarik dan susah ditolak. Ada penawaran-penawaran lewat copywriting misalnya yang menarik. Penjelasan tentang USP, benefit, added value, nah itu kerjaan-kerjaan marketing. Nanti kita bahas di materi-materi berikutnya. Kemudian kegiatan marketing mendatangkan traffic, database market untuk memperbesar market size. Jadi ada traffic, misalnya ketika Anda membuat copywriting, kemudian Anda kasih link ke website Anda, ke YouTube Anda, ke IG Anda, ya kan, ke email Anda, ke WA Anda. Jadi marketing menghasilkan traffic, orang tertarik dan kemudian mencoba mencari info-info lebih lanjut tentang Anda. Kemudian goals KPI yang lain adalah terpublish di media sosial dan menghasilkan revenue stream, sumber-sumber income baru yang nanti harapannya bisa dikonversi menjadi omset oleh tim selling. Nah sekarang KPI-nya tim selling adalah closing new customers. Yang sudah beli repeat order. Yang sudah repeat order di upselling dan cross selling.
Sampai sini bisa dipahami sahabat sekalian. Jadi branding tujuannya adalah value trust. Marketing adalah menguatkan value tersebut dengan benefit-benefit, manfaat-manfaat. Sehingga mereka tertarik, dan selling adalah yang menghajar di eksekusinya. Mempercepat orang untuk mentransaksikan uangnya. Seperti itu Bapak-Ibu sekalian. Nah, value yang tadi kita bahas, value di branding yang tadi kita bahas itu bisa dikomunikasikan lewat berbagai hal. Contohnya lewat konten, lewat copywriting, lewat video, lewat foto, and desain grafis misalnya. Nah, supaya lebih menarik karena manusia itu visual. Oke, setelah disiapkan kontennya, ya kan, maka kemudian dipilih jalur distribusinya. Kuatkan kontennya baru disebar, jangan konten belum kuat sudah mikirin sebar. Nanti jadi bumerang. Oke, bisa above the line, bisa below the line, bisa digital marketing. Menyebarkannya bisa dengan above the line, jadi kita media cetak, koran, majalah, brosur, media elektronik seperti TV, radio, billboard, media reklame lainnya. Atau lewat below the line, bidang promosi yang digunakan pameran, event, seminar, kuis, sayembara, sampling produk, panggung hiburan, sponsorship, online spot. Ya, sponsorship, point of sale, dan sebagainya. Bapak-Ibu sekalian, ini kaitannya dengan langsung ketemu dengan customer. Ya, kalau ini kaitannya dengan semacam aktivitas untuk menjadikan orang jadi interest. Ya, penasaran, wow, tertarik. Nah, kalau ini eksekusinya. Nah, itu kaitannya dengan bagaimana KPI branding, KPI marketing, KPI selling, dan bagaimana cara mentransfernya. Jadi value dulu dikuati, kemudian menyebarkannya lewat mana. Silakan dipilih, teman-teman. Ya. Baik, sahabat sekalian. Apa kalau begitu perbedaan branding, marketing, selling? Yang pertama, branding menghasilkan trust, loyalitas, value. Marketing itu grab market, memperbanyak penawaran, memperbesar market size, membesar market share. Selling, segera transaksi. Harus segera transaksi. Contoh mbaknya. Kalau branding hasilkan fisik, otak, mindset, value. Kalau marketing, fisik, omset. Selling, fisik, omset. Psikologi dan behavior, geografi dan demografi, pas. Ya, untuk branding, maaf. Branding. Untuk branding ini. Kalau psikologi, psikografi behavior ini branding. Karena brand itu kaitannya dengan psikologi dan kebiasaan. Kalau marketing itu namanya geografi dan demografi. Kalau ini tentang sikap, psikografi dan behavior itu pola hidup, ya kan, persepsi, budaya. Tapi kalau marketing itu membedanya geografi dan demografi. Geografi tinggalnya di mana? Kota, desa, kota mana? Demografi, usia berapa? Wanita, laki-laki. Nah, begitu. Ini marketing. Sama dengan selling, mirip-mirip. Kemudian kalau branding, jangka panjang tujuannya. Targetnya jangka panjang. Marketing menengah, nah selling ini jangka pendek. Pak, mana yang mau dimainkan? Tiga-tiganya. Tapi awal-awal sebagai UKM, yang selling dulu. Supaya apa? Supaya punya uang untuk menggarap marketing dan menggarap branding. Gitu teman-teman. Nah, ini contoh aktivitas. Nanti menjadi PR buat Anda. Contoh aktivitas produknya mobil, branding, video petualangan, kemewahan di TV. Marketingnya menjelaskan detail fitur di brosur, detail fitur di website. Sellingnya pameran, SPG, dong Pak, beli Pak. Ya kan? Seperti itu. Beli mobil dapat saya, ups, bercanda. Ya. Oke, bimbel online, offline. Pasang logo di event, baliho, seragam, kendaraan. Marketingnya menjelaskan detail benefit di brosur, di online tentang manfaat ikut bimbel Anda. Kemudian sellingnya presentasi ke sekolah-sekolah atau penawaran japri via online. Japri, begitu ya. Akiko misalnya produknya. Brandingnya pasang logo di mobil, baju, majalah, ya kan, banner, baliho. Marketingnya copywriting manfaat Akiko. Manfaatnya dipromosikan.
Kemudian sellingnya kerjasama dengan bidan-bidan di desa, bidan kecamatan. Oke, sekarang rumah makan, pasang baliho sebesar seragam, mengadakan event-event yang akikah bersama dengan bidan. Rumah makan, pasang baliho seragam, itu branding. Marketingnya mengadakan event-event di situ, menjelaskan manfaatnya di sini apa, benefitnya apa, dapat gratisan apa. Selling berikan penawaran yang limited. Sellingnya berikan penawaran yang limited. Makanya kadang tugas branding marketing selling ini 1 orang, atau 2 orang, atau 3 orang, sehingga fokus. Ya, tapi kalau belum ada ya tangan sendiri. Kemudian interior eksterior produknya. Brandingnya apa? Iklan di majalah properti misalnya. Marketingnya ikut pameran dan menjelaskan benefit. Ya, kemudian selling memberikan penawaran yang menggiurkan. Kalau Bapak jadi bangun bulan ini tak diskon 3 juta misalnya. Ya, menggiurkan. Nah, sahabat sekalian, Pak, mana yang perlu kita kerjakan kalau kita UKM? Maka ada 3 tahapan skala prioritas. Yang pertama, UKM atau startup banyak-banyak aja selling, Bapak sekalian. Ya kan, promosi, iklan, ya, selling yang menghasilkan jualan. Nanti kalau sudah laku jualannya, maka di marketing ini 30%. Nah ini, grow, tunggu. Kalau tunggu, ya biasanya omset sudah mulai lancar. Oke, kalau yang grow, marketingnya lebih banyak. Untuk apa? Untuk menyerap percepatan dari aktivitas selling ini. Jadi harus mulai melakukan aktivitas marketing. Sellingnya kan sudah itu aja. Nah, marketing ini membuka cakrawala baru, target market baru. Gitu. Nah, kalau sudah leader, maka brandingnya 50%, sisanya marketing. Dari karyawan lah, begitu. Perusahaan pada posisi cukup baik, sehingga memiliki banyak peniru, baik produknya, komunikasi, pemasarannya, atau program promosinya. Oke, seperti itu teman-teman. Jadi yang startup 60%, grow up 30%. Kalau market leader, brandingnya 50%. Oke, ingat-ingat, startup, selling dulu yang banyak. Lalu setelah tumbuh, marketing. Supaya apa? Supaya market share Anda luas, sehingga pembelinya semakin banyak. Ya. Ketiga, market leader, branding Anda 50%, yang lain diwakilkan orang lain. Delegasikan. Untuk melakukan kegiatan-kegiatan marketing dan selling. Anda dan tim utama Anda main di branding. Oke, supaya produk Anda memiliki pembeda, ya kan, dibanding produk-produk yang lain. Supaya kalau beda konsumen tambah loyal, ya. Oke, sahabat sekalian, branding sudah, marketing sudah, selling sudah. Tapi kalau nggak continuing, kalau nggak istiqomah, nggak terus-menerus, percuma. Ya, jadi harus istiqomah dilakukan. Ya, dilakukan istiqomah. Maka ini PR-nya, Bapak sekalian, sebelum acara nanti malam silakan dikumpulkan, ya, rencana branding Anda seperti apa, rencana marketing seperti apa, rencana selling seperti apa. Semuanya tolong buat ya, kita tidak ada kata wajib, tapi ini kesadaran, silakan dibuat, kemudian kita diskusikan. Baik, sahabat sekalian, itu sekilas penyampaian dari saya tentang branding and marketing and selling. Semoga yang singkat ini manfaat. Sampai jumpa lagi di kesempatan yang jauh lebih hebat. Baik, sahabat sekalian, itu dulu dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa di kelas-kelas periode berikutnya.
Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.